Jejak awal gedung The Javaste Bank. Di tengah hiruk-pikuk kawasan kota tua Jakarta, sebuah bangunan megah bercat putih berdiri dengan anggun. Bangunan itu adalah Museum Bank Indonesia, yang kini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata sejarah terpenting di ibu kota. Namun, jauh sebelum gedung ini menjadi museum, ia menyimpan cerita panjang yang tak banyak diketahui orang. Pada suatu siang yang cerah, Raka, seorang mahasiswa jurusan sejarah ekonomi, melangkah masuk ke halaman museum dengan penuh rasa penasaran. Skripsinya sedang ia susun, dengan tema besar mengenai perjalanan sistem perbankan di Indonesia. Dan disinilah ia berharap menemukan jawaban dari banyak pertanyaan yang belum terungkap dalam buku-buku kuliahnya. Di lobi utama, Raka disambut oleh Pak Surya, seorang pemandu senior yang rambutnya sudah memutih namun matanya masih tajam bersemangat. "Selamat datang, Nak. Kau ingin belajar tentang jejak panjang perbankan di negeri ini, ya?" sapanya ramah. Raka mengangguk dengan wajah sumringah. "Betul, Pak. Saya ingin tahu bagaimana gedung ini dulu berdiri, siapa yang mendirikannya, dan bagaimana perannya bagi sejarah bangsa." Pak Surya tersenyum, lalu mengajak Raka memasuki sebuah ruangan yang dindingnya penuh dengan foto-foto hitam putih. Di sana, terpampang gambar gedung The Javaste Bank saat pertama kali berdiri di Batavia, akhir abad ke-19. Gedung ini dulunya adalah kantor pusat The Javaste Bank, jelasnya, sebuah bank yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur sistem keuangan di Hindia Belanda. Raka menatap foto itu lama, seakan mencoba menembus lorong waktu. Dalam imajinasinya, Batavia tempo dulu hidup kembali. Ia melihat jalanan berbatu yang ramai dengan kereta kuda, para pedagang Eropa bersetelan jas, dan pribumi yang sibuk mengangkut barang dagangan. Di tengah keramaian itu, berdiri gedung bergaya neoklasik Eropa dengan tiang-tiang tinggi yang gagah, simbol kekuasaan ekonomi kolonial. Pak Surya melanjutkan kisahnya. The Javaste Bank berdiri sejak tahun 1828, tapi gedung yang sekarang kita lihat ini mulai dibangun tahun 1909 dan selesai pada 1912. Arsiteknya, Eduard Cupers, adalah keponakan dari arsitek terkenal Pierre Cupers di Belanda. Bangunan ini dirancang dengan gaya arsitektur Eropa klasik, namun tetap disesuaikan dengan iklim tropis Batavia. Raka mencatat dengan tekun. Baginya, setiap detail penting. Ia terkesan bagaimana gedung ini bukan hanya sekadar tempat transaksi keuangan, tapi juga representasi dari kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Sambil berjalan ke ruang berikutnya, Pak Surya menunjukkan replika brankas besar yang dulu digunakan untuk menyimpan emas dan perak. "Nak, disinilah jantung kekayaan kolonial pernah disimpan. Emas dan perak dari seluruh pelosok Nusantara dikumpulkan, lalu menjadi cadangan keuangan yang menopang perdagangan dunia." Raka terdiam. Bayangannya melayang ke masa lalu. Ia melihat kapal-kapal dagang VOC berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa, memuat rempah, gula, dan kopi. Semua hasil bumi itu diekspor ke Eropa, namun keuntungannya mengalir ke kas Belanda. Sementara rakyat pribumi hanya menjadi penonton, bahkan seringkali korban sistem tanam paksa. Di sudut ruangan, terpajang pula dokumen-dokumen kuno, lembaran obligasi, serta catatan akuntansi yang ditulis tangan dengan aksara Belanda. Pak Surya menunjuk salah satunya. Ini adalah bukti bahwa sistem keuangan modern sudah masuk ke tanah air sejak lama, namun sayangnya ia hadir bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk kepentingan kolonial. Raka merasakan campuran perasaan kagum sekaligus getir. Kagum karena sejarah ini begitu kaya, getir karena betapa panjang penderitaan rakyat akibat ketidakadilan ekonomi. Kemudian, ia diajak ke aula besar yang dulu menjadi ruang transaksi utama. Ruangan itu tinggi dengan langit-langit kubah indah, lantai marmer mengilap, dan jendela besar yang memancarkan cahaya. "Bayangkan, Nak," kata Pak Surya lirih, "di ruangan ini, para pejabat Belanda menentukan arah ekonomi Hindia Belanda. Setiap keputusan yang diambil di sini berdampak pada jutaan rakyat di luar sana." Raka berdiri di tengah aula, mencoba merasakan atmosfer masa lalu. Suara derap sepatu pejabat kolonial, dentingan koin perak, dan desiran pena di atas kertas seakan menggema kembali. Ia menyadari, sejarah gedung ini adalah potret nyata bagaimana kekuasaan dan uang saling terkait erat.
Pak Surya menutup narasi hari itu dengan kalimat yang dalam, sejarah tidak selalu indah, nak. Tapi dengan memahaminya, kita bisa belajar bagaimana bangsa ini berjuang merebut kedaulatan, termasuk dalam bidang ekonomi. Raka menatap gedung tua itu sekali lagi sebelum meninggalkan aula. Dalam hatinya, ia berjanji akan menggali lebih dalam, karena ia tahu cerita ini baru permulaan. Batavia dan dunia perdagangan abad ke-19. Langkah Raka kembali menyusuri lorong gedung tua itu. Suasana Museum Bank Indonesia sore itu begitu tenang, hanya terdengar suara langkah kaki para pengunjung yang sesekali bergema di lantai marmer. Pak Surya mengajaknya menuju sebuah ruangan pameran yang dindingnya dihiasi dengan peta-peta kuno, ilustrasi pelabuhan Sunda Kelapa, dan lukisan besar yang menggambarkan Batavia abad ke-19. Disinilah, kata Pak Surya sambil menunjuk pada sebuah lukisan yang penuh warna, kau bisa memahami mengapa Batavia menjadi pusat ekonomi kolonial. Kota ini bukan sekadar ibu kota pemerintahan Hindia Belanda, tapi juga jantung perdagangan dunia pada masanya. Raka mendekat. Matanya menelusuri lukisan itu. Kapal-kapal layar tinggi berjajar di pelabuhan, gudang-gudang besar berdiri kokoh, dan jalanan ramai oleh pedagang dari berbagai bangsa. Ada pedagang Arab, Cina, India, hingga Eropa, semuanya berbaur dalam lalu lintas dagang yang sibuk. Di sisi lain, tampak para pribumi mengangkut karung-karung berisi hasil bumi, kopi, cengkeh, pala, dan tebu. Bayangan itu membuat Raka seperti terseret masuk ke masa lalu. Dalam pikirannya, ia melihat Batavia bukan lagi sebagai kota tua dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial, melainkan sebuah kota yang hidup dengan denyut perdagangan internasional. Aroma rempah yang tajam, teriakan para pedagang yang tawar-menawar, dan debu jalanan bercampur dengan keringat pekerja pelabuhan, semua tergambar jelas di benaknya. Pak Surya mulai bercerita, pada abad ke-19, Belanda benar-benar menancapkan kuku ekonominya di tanah jajahan. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih aset-asetnya. Batavia lalu berkembang sebagai kota dagang utama di Asia Tenggara. Disinilah semua hasil bumi dari Jawa, Sumatera, hingga Maluku dikumpulkan, lalu dikirim ke Eropa. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencatat betapa pentingnya Batavia sebagai titik penghubung global. Jadi bisa dibilang, Batavia itu semacam jantung perdagangan dunia pada masa itu, ya, Pak? Tanyanya. Betul, jawab Pak Surya. Bayangkan, nak. Setiap karung kopi dari Priangan, setiap batang gula dari Jawa Tengah, setiap butir pala dari Banda, semuanya mengalir ke Batavia. Dari sini, mereka dikirim ke Amsterdam, ke London, ke Hamburg. Dan semua transaksi itu butuh sistem keuangan yang teratur. Itulah sebabnya The Javaste Bank didirikan, untuk mengatur aliran uang dan menjaga stabilitas perdagangan. Raka mengangguk, mulai mengerti bagaimana ekonomi kolonial bekerja. Tapi ada hal yang membuat hatinya getir. Ia bertanya lirih, tapi, apakah rakyat pribumi mendapat keuntungan dari semua perdagangan besar ini, Pak? Pak Surya menatap Raka dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. Itulah ironi sejarah, nak. Sistem perdagangan ini tidak pernah berpihak pada rakyat kecil. Mereka justru diperas melalui tanam paksa, kerja rodi, dan pajak berat. Hasil bumi yang melimpah tidak membuat mereka sejahtera, melainkan hanya mengisi kas kolonial. Di ruangan itu, terpajang pula miniatur kota Batavia pada abad ke-19. Raka menunduk, memperhatikan detailnya, kanal-kanal besar membelah kota, benteng VOC berdiri kokoh, dan jalan-jalan yang teratur rapi di pusat kota. Namun, di luar tembok kota, perkampungan pribumi tampak kumuh, semrawut, dan jauh dari kemakmuran. Pak Surya menunjuk miniatur itu sambil berkata, Batavia pada masa itu terbagi dua dunia. Di satu sisi, kota Eropa dengan segala kemewahannya. Di sisi lain, kehidupan pribumi yang serba kekurangan. Perbedaan itu nyata, bahkan bisa kau lihat hingga hari ini. Raka kembali terdiam, membayangkan betapa timpangnya kehidupan pada masa itu. Ia merasakan campuran antara kekaguman pada kemegahan Batavia dan keprihatinan pada penderitaan rakyat. Kemudian, Pak Surya mengajaknya masuk ke sebuah ruangan yang gelap, di mana proyektor menayangkan film dokumenter tentang Batavia abad ke-19.
Gambar hitam putih menampilkan suasana pelabuhan Sunda Kelapa. Buruh pelabuhan mengangkat peti-peti besar, kapal uap berlabuh, dan pedagang asing berlalu lalang. Batavia adalah pintu masuk dunia modern bagi Hindia Belanda, suara narator film menggema di ruangan. Di sini, perdagangan internasional menemukan titik temu, dan uang menjadi pengikat segalanya. Raka duduk memperhatikan, merasa seperti sedang menonton sejarah yang hidup kembali di depan matanya. Ia mencatat dengan cepat, perdagangan internasional, sistem perbankan, ketimpangan sosial. Semua itu akan menjadi bahan penting untuk skripsinya. Setelah film usai, lampu ruangan kembali menyala. Pak Surya menoleh pada Raka dan berkata, "Kau lihat, Nak. Batavia bukan sekadar kota. Ia adalah simbol bagaimana dunia luar masuk ke tanah kita, membawa modernitas sekaligus penindasan. Dari sinilah perjalanan panjang perbankan dimulai." Raka menghela napas panjang. Ia merasa semakin larut dalam kisah ini. Sejarah yang tadinya hanya berupa catatan di buku kuliah kini berubah menjadi pengalaman nyata. Ia bisa merasakannya, mendengarnya, bahkan seolah-olah menyentuh kehidupan orang-orang di masa lalu. Di luar gedung, langit Jakarta mulai berwarna jingga. Matahari sore menyoroti dinding putih museum, seakan memberi cahaya pada kisah yang baru saja terungkap. Raka tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Dan ia siap melangkah lebih dalam, menelusuri babak-babak berikutnya dari sejarah panjang yang tersimpan di gedung megah ini. Peran De Javaste Bank sebagai Bank Sentral Hindia Belanda. Langkah kaki Raka bergema pelan ketika ia mengikuti Pak Surya menuju salah satu ruang pamer yang paling penting di Museum Bank Indonesia. Ruangan itu memiliki suasana yang lebih serius dibanding sebelumnya. Lampu-lampu dipasang agak redup, memberikan kesan formal dan megah, seolah-olah pengunjung sedang memasuki jantung sejarah keuangan Hindia Belanda. Di tengah ruangan, berdiri sebuah replika besar logo De Javaste Bank dengan huruf-huruf emas yang berkilauan. Di sekelilingnya, terdapat vitrin kaca berisi lembaran uang kertas kuno, koin emas, surat berharga, dan catatan-catatan transaksi yang berusia lebih dari seabad. "Raka," ujar Pak Surya dengan nada hikmat, "inilah inti dari semua cerita yang kita telusuri. De Javaste Bank bukan hanya bank biasa. Ia adalah bank sirkulasi, bank sentral pertama di Hindia Belanda. Dari sinilah seluruh alur uang di tanah jajahan diatur." Raka mendekat, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia membaca tulisan di papan informasi yang menjelaskan, De Javaste Bank didirikan pada tahun 1828 melalui surat keputusan Raja Willem I dari Belanda, dengan tujuan utama mengatur sirkulasi uang di Hindia Belanda. Jadi, sejak 1828 sistem keuangan modern sudah diperkenalkan di sini, tanya Raka, suaranya hampir tak percaya. Pak Surya mengangguk. Betul. Sebelum ada De Javaste Bank, perdagangan di Nusantara masih mengandalkan koin perak, emas, bahkan mata uang asing dari berbagai negara. Tapi kondisi itu kacau. Kurs tidak stabil, banyak pemalsuan, dan tidak ada kendali resmi. Maka Belanda mendirikan De Javaste Bank untuk menjadi satu-satunya lembaga yang boleh mencetak dan mengedarkan uang kertas. Raka menunduk, memperhatikan salah satu vitrin yang memajang uang kertas bertuliskan De Javaste Bank Gulden. Kertas itu sudah menguning, namun masih terlihat kokoh. Di bagian tengahnya ada gambar lambang kerajaan Belanda, seolah menegaskan siapa pemilik sesungguhnya dari kekuasaan ekonomi di tanah jajahan. Pak Surya melanjutkan dengan suara berwibawa, uang kertas yang dicetak De Javaste Bank punya jaminan penuh. Artinya, setiap lembar uang itu bisa ditukar dengan emas atau perak yang tersimpan di brankas bank. Dengan cara itu, Belanda bisa memastikan rakyat percaya pada nilai mata uang yang mereka keluarkan. Raka menghela napas. Baginya, hal ini adalah bukti bagaimana uang bukan hanya alat transaksi, tapi juga simbol kekuasaan. Ia mencatat, uang sebagai alat kontrol kolonial. Pak Surya berjalan perlahan menuju sebuah pameran interaktif. Layar digital menampilkan grafik naik turun kurs gulden dari tahun ke tahun. De Javaste Bank juga berperan menjaga kestabilan kurs, mengatur kredit bagi perusahaan, dan mengawasi peredaran uang. Bisa dibilang, bank ini adalah jantung ekonomi Hindia Belanda. Setiap denyutnya, setiap keputusan yang diambil, langsung memengaruhi rakyat di tanah jajahan. Di benak Raka,
Muncul imajinasi yang begitu nyata. Ia membayangkan sebuah ruangan besar pada abad ke-19, dipenuhi meja kayu, lampu minyak, dan pegawai Belanda yang sibuk menulis angka-angka dalam buku besar. Di tengah ruangan, duduk para direktur De Javaste Bank dengan wajah serius, membicarakan kebijakan moneter yang akan menentukan harga kopi, gula, dan hasil bumi lain. Namun imajinasi itu segera berganti dengan wajah-wajah pribumi. Petani kopi yang bekerja di ladang dengan keringat bercucuran, buruh tebu yang membungkuk di bawah terik matahari, nelayan yang harus membayar pajak dengan hasil tangkapan mereka. Raka sadar, kebijakan yang diambil di balik meja-meja megah itu justru menambah beban bagi rakyat kecil. "Pak," tanya Raka dengan suara lirih, "apakah De Javaste Bank ini juga yang menentukan kebijakan tanam paksa?" Pak Surya menggeleng pelan. Tanam paksa memang kebijakan pemerintah kolonial, bukan bank. Tapi jangan salah, Nak. De Javaste Bank adalah roda yang membuat sistem itu berjalan. Uang hasil penjualan kopi dari Priangan, gula dari Jawa Tengah, atau rempah dari Maluku, semuanya dikelola melalui bank ini. Jadi, meski bukan pencipta kebijakan, ia adalah penggerak utama ekonomi kolonial. Raka merasa dadanya sesak. Sejarah yang ia dengar tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga menimbulkan luka batin. Ia membayangkan betapa banyak petani dan buruh yang tak pernah tahu bahwa hasil kerja keras mereka akhirnya ditumpuk di brankas bank ini, lalu dikirim ke negeri jauh untuk menguntungkan Belanda. Sambil berjalan, Pak Surya mengajaknya melihat replika brankas asli De Javaste Bank. Pintu besi tebal menjulang tinggi dengan kombinasi kunci berlapis. Di dalamnya, rak-rak baja dipenuhi kotak-kotak kecil tempat emas dan perak disimpan. "Bayangkan, Raka," kata Pak Surya, "dulu di balik pintu ini tersimpan ratusan kilogram emas. Itu bukan hanya milik pemerintah kolonial, tapi juga jaminan nilai dari setiap lembar uang kertas yang beredar di Hindia Belanda. Dengan emas ini, Belanda bisa membeli senjata, membiayai perang, membangun rel kereta, bahkan membayar pejabat-pejabatnya. Semua berawal dari sini." Raka menatap pintu brankas itu lama sekali. Dalam hatinya, ia merasa seakan mendengar gema suara-suara masa lalu, dentingan kon, gesekan pena menulis angka-angka di buku besar, dan bisikan rapat para pejabat kolonial. Pak Surya menutup kisahnya dengan kalimat yang penuh makna. "Nak, jangan pernah lupa. De Javaste Bank adalah cermin dari kekuatan kolonial, kuat, teratur, dan mengakar. Tapi ia juga meninggalkan jejak penderitaan yang panjang bagi rakyat kita. Dengan mempelajari peran bank ini, kita bisa memahami betapa pentingnya bangsa ini memiliki kedaulatan di bidang ekonomi." Raka terdiam, matanya menatap vitrin uang kertas kuno sekali lagi. Ia tahu, pelajaran ini akan menjadi bagian penting dari tulisannya. Namun lebih dari itu, ia merasa telah menyentuh denyut nadi sejarah bangsanya sendiri, sebuah perjalanan panjang menuju kemerdekaan, bahkan di bidang yang tak banyak orang sadari, perbankan. Langkah mereka keluar dari ruangan terasa berat. Raka tahu, kisah ini belum berakhir. Masih banyak bab yang menunggu untuk dibuka. Perjalanan rupiah dan transformasi ekonomi Nusantara. Setelah cukup lama berdiri di ruang pamer De Javaste Bank, Raka dan Pak Surya beranjak menuju ruang berikutnya. Langkah mereka melewati lorong yang dindingnya dipenuhi dengan deretan uang kertas dan kon dari berbagai zaman. Dari kejauhan, Raka bisa melihat kaca-kaca panjang yang menampilkan perjalanan uang di Nusantara, mulai dari keping-keping logam kuno hingga lembaran rupiah yang kini ada di dompetnya. "Raka," ujar Pak Surya sambil berhenti di depan sebuah vitrin besar, "perjalanan bangsa ini tidak hanya tentang perang dan politik. Perjalanan kita juga tercermin pada uang yang kita gunakan sehari-hari. Disinilah, kau bisa melihat transformasi itu dengan mata kepala sendiri." Raka menatap kagum pada koleksi yang dipamerkan. Di sisi paling kiri, ia melihat uang kepeng dari Tiongkok yang dulu banyak digunakan di pasar-pasar Nusantara. Lubang bundar di tengah koin itu membuatnya mudah dirangkai dengan tali. Lalu di sebelahnya, terdapat riel Spanyol, mata uang perak yang pernah beredar luas di Asia Tenggara. "Lihatlah," kata Pak Surya menunjuk koin perak itu, "ini adalah riel de ocho atau pieces of it." Mata uang Spanyol ini begitu kuat nilainya hingga diterima hampir di seluruh dunia, termasuk di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Ia menjadi bukti betapa perdagangan kita sejak lama terhubung dengan dunia.
Raka mengangguk, membayangkan para pedagang pribumi yang menerima ril perak sebagai bayaran dari pedagang asing. Dunia seakan-akan sudah global sejak berabad-abad lalu, dan uang menjadi bahasa universalnya. Mereka lalu bergerak ke sisi tengah vitrin, di mana terpajang lembaran uang kertas pertama Hindia Belanda. Warnanya sudah pudar, tapi huruf-huruf Belanda masih jelas terbaca. Inilah gulden Hindia Belanda, jelas Pak Surya, uang resmi yang diedarkan De Javaste Bank sejak abad ke-19. Dengan uang inilah pemerintah kolonial mengendalikan perdagangan dan ekonomi rakyat kita. Raka mendekat, mengamati gambar-gambar di lembaran gulden itu. Ada yang bergambar lambang kerajaan Belanda, ada pula yang dihiasi simbol-simbol perdagangan. Jadi, uang kertas ini bukan sekadar alat tukar, tapi juga alat politik, ya Pak? Tanyanya. Benar sekali, jawab Pak Surya. Dengan menguasai peredaran uang, Belanda menguasai ekonomi. Bayangkan, semua transaksi hasil bumi Nusantara harus dihitung dalam gulden. Itu artinya, rakyat pribumi harus tunduk pada sistem moneter yang mereka buat. Raka menunduk, merasa getir. Lagi-lagi ia melihat bagaimana uang bisa menjadi alat penjajahan yang halus tapi sangat kuat. Mereka kemudian berpindah ke koleksi masa pendudukan Jepang. Di dalam vitrin, tampak lembaran uang kertas tipis dengan tulisan Jepang dan gambar matahari terbit. Ini disebut uang Jepang atau uang Dai Nippon, jelas Pak Surya. Ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, mereka mencetak uang ini dalam jumlah besar tanpa jaminan. Akibatnya, inflasi merajalela dan rakyat sengsara. Raka membaca tulisan di papan informasi. Uang ini dikenal dengan istilah uang Mickey Mouse, karena nilainya tidak berarti. Harga beras bisa berubah berkali lipat hanya dalam hitungan hari. Bayangkan, Nak, kata Pak Surya lirih, uang yang dulu dianggap sebagai simbol kekuasaan, pada masa itu berubah menjadi kertas tak berharga. Rakyat kehilangan tabungan, pedagang kebingungan, dan ekonomi kacau balau. Raka menghela napas panjang. Ia bisa membayangkan suasana kacau di pasar, di mana orang membawa setumpuk uang kertas hanya untuk membeli sedikit beras. Sejarah uang ternyata juga sejarah penderitaan rakyat, ya Pak, katanya pelan. Pak Surya menepuk bahunya. Betul. Tapi jangan lupa, dari krisis itulah lahir semangat untuk memiliki mata uang sendiri. Dan itu menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa. Mereka kemudian tiba di bagian yang paling membuat hati Raka bergetar, koleksi rupiah pertama Republik Indonesia. Di balik kaca, tampak lembaran uang dengan tulisan Republik Indonesia dan gambar Garuda Pancasila. Di bawahnya, tercetak tahun 1945. Ini adalah Oang Republik Indonesia, atau ORI, kata Pak Surya dengan nada penuh kebanggaan. Diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946 sebagai tanda bahwa bangsa ini berdaulat secara ekonomi. Dengan ORI, kita tak lagi bergantung pada gulden Belanda atau uang Jepang. Kita punya mata uang sendiri, simbol kemerdekaan yang nyata. Raka menatap uang itu dengan perasaan haru. Ia membayangkan suasana tahun 1946 ketika rakyat menyambut lembaran ORI dengan penuh kebanggaan meski nilainya belum stabil. Uang itu bukan sekadar kertas, tapi tanda bahwa mereka sudah merdeka. Pak, jadi rupiah yang saya pegang hari ini adalah kelanjutan dari ORI itu, tanyanya. Benar sekali, jawab Pak Surya dengan tersenyum. Rupiah hari ini adalah warisan perjuangan bangsa. Ia lahir dari krisis, dari penderitaan, tapi juga dari tekad untuk berdaulat. Itulah sebabnya, memahami sejarah uang berarti memahami sejarah bangsa itu sendiri. Raka mencatat dengan cepat. Ia merasa menemukan inti dari skripsinya, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Di bagian akhir ruangan, terpajang koleksi uang rupiah dari masa ke masa, seri Soekarno, seri pembangunan Orde Baru, hingga rupiah terbaru dengan gambar pahlawan nasional. Raka berjalan perlahan, menatap satu persatu lembaran itu. Setiap desain membawa cerita, setiap gambar pahlawan membawa pesan. Pak Surya menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat Raka tertegun. Nah, uang memang benda kecil yang kita pegang setiap hari. Tapi ia menyimpan cerita besar tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Rupiah adalah cermin perjalanan bangsa.
Raka menatap uang kertas di balik kaca dengan mata berkilat. Dalam hatinya, ia berjanji akan menulis kisah ini dengan sungguh-sungguh. Karena kini ia sadar, skripsinya bukan hanya soal angka dan teori ekonomi. Ini adalah tentang darah, keringat, dan perjuangan sebuah bangsa untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Langit di luar museum mulai gelap. Lampu-lampu kuning menerangi dinding megah gedung tua itu. Tapi bagi Raka, perjalanan malam itu baru saja dimulai. Ia tahu, masih banyak bab sejarah yang menantinya di balik lorong-lorong museum ini. Masa perang, krisis, dan perubahan sistem moneter. Suasana museum semakin hening ketika Raka mengikuti langkah Pak Surya menuju sebuah ruangan dengan pencahayaan temaram. Dindingnya dipenuhi foto-foto dokumenter hitam putih. Barisan tentara Jepang memasuki Batavia, rakyat yang mengantri dengan wajah letih sambil memegang segepok uang kertas, hingga gambar pedagang pasar yang menimbang beras dengan tatapan cemas. Raka, ucap Pak Surya pelan, inilah bagian yang paling pahit dalam perjalanan sistem moneter kita. Masa ketika perang dan krisis membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada uang yang mereka genggam. Raka menelan ludah. Ia tahu akan mendengar kisah yang menyakitkan, tapi justru itulah yang ia cari, kebenaran sejarah yang sering hanya disebut sekilas dalam buku kuliah. Di dalam vitrin, terpajang uang kertas Jepang yang dikenal sebagai Dainippon Teikoku Seihu. Lembaran tipis itu penuh dengan huruf kanji dan simbol matahari terbit. Warnanya memudar, seakan ikut membawa beban kisah pahit di baliknya. Pak Surya menjelaskan, saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, mereka mencetak uang baru dan menyatakannya sebagai alat pembayaran sah. Uang Belanda tidak berlaku lagi. Tapi masalahnya, Jepang mencetak uang ini tanpa jaminan. Mereka terus memproduksinya untuk membiayai perang, sehingga nilainya jatuh drastis. Raka menatap uang itu lekat-lekat. Berarti inflasi besar-besaran terjadi, ya, Pak? Betul sekali, jawab Pak Surya sambil menghela napas. Harga beras bisa naik berkali lipat dalam hitungan hari. Bayangkan, seorang ayah membawa karung penuh uang untuk membeli hanya beberapa liter beras. Rakyat menyebutnya uang Mickey Mouse, karena nilainya seakan hanya mainan. Bayangan itu membuat Raka bergidik. Ia membayangkan pasar tradisional yang kacau. Ibu-ibu menenteng tumpukan uang kertas, pedagang menolak pembayaran karena nilainya tak berarti, dan tentara Jepang memaksa rakyat untuk tetap menerima mata uang itu. Dalam imajinasinya, teriakan anak-anak yang kelaparan bercampur dengan suara kertas uang yang berterbangan di jalanan. Pak Surya melanjutkan kisahnya, bukan hanya inflasi yang merajalela. Perang juga membuat sistem moneter semakin rapuh. Jalur perdagangan hancur, produksi terhenti, dan rakyat kehilangan pegangan. Ekonomi menjadi kacau balau. Mereka berjalan ke sisi lain ruangan, di mana foto besar menunjukkan suasana rapat para pemimpin republik setelah proklamasi kemerdekaan. Di meja kayu sederhana, mereka tampak serius membicarakan masalah ekonomi yang mendesak. Setelah Indonesia merdeka, lanjut Pak Surya, tantangan baru muncul. Kita punya negara, tapi belum punya mata uang sendiri. Saat itu, masih beredar 3 jenis uang sekaligus, Gulden Hindia Belanda, uang Jepang, dan uang Nica yang dibawa Belanda saat ingin kembali menguasai Indonesia. Bayangkan betapa rumitnya situasi itu. Raka mengernyitkan dahi. Kalau begitu, sistem moneter saat itu benar-benar kacau, ya Pak? Pak Surya mengangguk. Benar. Rakyat bingung, harga tidak menentu, dan kepercayaan pada uang hampir hilang. Inilah salah satu krisis terbesar dalam sejarah moneter kita. Namun di tengah kekacauan itu, lahirlah sebuah langkah berani, penerbitan ORI, Oang Republik Indonesia, pada 30 Oktober 1946. Raka kembali teringat pada ORI yang tadi dilihatnya. Ia merasa kagum, sekaligus bangga. Jadi, ORI itu bukan sekadar uang, tapi jawaban atas krisis besar, tanyanya. Ya, jawab Pak Surya mantap. ORI menjadi simbol bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat, meski masih muda dan penuh tantangan. Ia menandai titik balik dari masa krisis menuju harapan baru. Dengan ORI, rakyat kembali percaya bahwa mereka punya pegangan, meski nilainya belum stabil. Namun, perjalanan rupiah tidak serta-merta mulus. Di layar proyektor di ruangan itu, tampil grafik yang menunjukkan naik turunnya inflasi dari masa ke masa.
Lihatlah, nak, kata Pak Surya sambil menunjuk grafik. Perang, pergantian pemerintahan, hingga pergolakan politik, semuanya berdampak pada nilai rupiah. Sistem moneter kita terus diuji. Dari masa revolusi, pergolakan daerah, hingga masa krisis ekonomi global, rupiah selalu berada di garis depan. Ia rapuh, tapi juga tangguh. Ia jatuh, tapi selalu bangkit kembali. Raka menatap grafik itu lama. Ia sadar bahwa uang bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah saksi dari setiap pergolakan sejarah bangsa. Dari krisis pangan, perang kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan kedaulatan ekonomi. Pak Surya kemudian mengajak Raka mendekat ke sebuah diorama kecil. Diorama itu menampilkan adegan rakyat membakar uang Jepang setelah kemerdekaan. Kertas-kertas uang itu terbakar di tong besar, sementara rakyat bersorak gembira. Ini adalah simbol penolakan terhadap uang penjajah, jelas Pak Surya. Mereka membakar uang Jepang sebagai tanda bahwa era itu sudah berakhir. Sebuah momen yang penuh emosi, tapi juga penuh harapan. Raka merasakan getaran di dadanya. Ia membayangkan betapa lega dan bahagianya rakyat ketika akhirnya mereka bisa menolak simbol kekuasaan asing. Membakar uang bukanlah hal kecil, itu adalah pernyataan keras bahwa mereka ingin merdeka, bahkan dalam urusan ekonomi. Pak, ujar Raka dengan suara bergetar, saya jadi sadar bahwa sejarah uang di Indonesia adalah sejarah perjuangan. Tidak hanya melawan penjajah dengan senjata, tapi juga dengan kedaulatan ekonomi. Pak Surya tersenyum tipis. Kau benar, nak. Itulah sebabnya, mempelajari krisis moneter masa lalu bukan sekadar mengingat penderitaan, tapi juga menghargai betapa kerasnya bangsa ini berjuang untuk berdiri sendiri. Di luar ruangan, langit Jakarta sudah gelap. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya ke dinding putih museum yang megah. Raka melangkah keluar dari ruang pamer dengan hati yang penuh. Ia merasa seperti membawa beban sejarah yang berat, namun juga membawa api semangat yang sama dengan para pendahulu. Baginya, narasi ini bukan sekadar bahan skripsi. Ini adalah pelajaran hidup, bahwa krisis, betapapun beratnya, bisa melahirkan kekuatan baru. Dan bangsa yang mampu bertahan dari krisis adalah bangsa yang sesungguhnya merdeka. Lahirnya Bank Indonesia pasca kemerdekaan. Udara malam yang mulai sejuk menyusup ke sela-sela kaca tinggi museum. Namun Raka belum merasa lelah. Semakin jauh ia berjalan bersama Pak Surya, semakin ia merasakan bahwa kisah dalam dinding megah ini seperti untaian benang merah yang menuntunnya dari masa ke masa. Kini, langkah mereka sampai pada sebuah ruang pamer besar dengan tulisan tegas di pintu, lahirnya Bank Indonesia. Begitu pintu dibuka, suasana berbeda segera terasa. Ruangan ini terang, dindingnya dihiasi dengan foto-foto berwarna, dokumen resmi, serta lukisan tokoh-tokoh penting bangsa. Di tengah ruangan, terpajang lambang Bank Indonesia dengan tulisan melingkar yang anggun, seolah menjadi simbol kedaulatan ekonomi yang akhirnya lahir setelah perjalanan panjang penuh luka. Pak Surya berdiri di depan sebuah panel besar bergambar rapat Kabinet RIS tahun 1949. Ia menunjuk gambar itu dengan tangan bergetar ringan. Nak, setelah Indonesia merdeka, masalah terbesar kita bukan hanya mempertahankan kedaulatan politik, tapi juga membangun sistem ekonomi yang bebas dari bayang-bayang kolonial. Itulah mengapa lahir Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik yang merdeka. Raka mendekat, matanya terpaku pada teks yang tertera. Bank Indonesia resmi berdiri pada 1 Juli 1953 setelah dinasionalisasi dari The Javaste Bank. Jadi, tanya Raka dengan nada penuh rasa ingin tahu, Bank Indonesia adalah hasil nasionalisasi The Javaste Bank, ya Pak? Pak Surya mengangguk. Betul. The Javaste Bank yang berdiri sejak 1828 itu akhirnya diambil alih. Prosesnya panjang, penuh diplomasi, dan tentu tidak mudah. Tapi pada akhirnya, bangsa ini berhasil merebut kendali penuh atas bank sentralnya sendiri. Tanggal 1 Juli 1953, kita mengenalnya sebagai Hari Bank Indonesia. Dan hari itu menjadi tonggak sejarah ekonomi bangsa. Di ruangan itu, terpajang pula foto-foto Presiden Soekarno dengan ekspresi tegas, berdiri di samping para pejabat yang baru saja menandatangani dokumen nasionalisasi. Raka merasakan suasana haru membuncah, seakan ikut hadir dalam momen penting itu.
Pak Surya lalu membawa Raka ke sebuah diorama interaktif. Diorama itu menampilkan suasana kantor Bank Indonesia pada era 1950-an. Pegawai berpakaian rapi menulis di mesin ketik, petugas bank menghitung lembaran ori, dan seorang direktur duduk serius di meja besar penuh dokumen. Lihatlah, kata Pak Surya, inilah masa awal perjalanan Bank Indonesia. Mereka tidak hanya mengatur peredaran rupiah, tapi juga menjaga kestabilan ekonomi yang masih rapuh pasca revolusi. Jangan lupa, pada saat itu kita masih menghadapi banyak tantangan, pemberontakan daerah, defisit anggaran, bahkan perang dingin yang berimbas pada ekonomi dunia. Raka menyentuh layar interaktif, menampilkan data inflasi pada tahun-tahun awal Republik. Angkanya berfluktuasi tajam. Ia bisa membayangkan betapa sulitnya menjaga kestabilan mata uang di tengah gejolak politik dan sosial. Pak, ujar Raka, bagaimana peran Bank Indonesia waktu itu dalam kehidupan sehari-hari rakyat? Pak Surya menatapnya dalam. Nah, jangan bayangkan Bank Indonesia seperti bank biasa tempat menabung. Bank Indonesia adalah bank sentral. Tugas utamanya menjaga rupiah agar tetap berharga, mengatur kebijakan moneter, dan memastikan roda ekonomi berjalan. Tanpa itu, rakyat akan kesulitan membeli beras, membayar sekolah, bahkan hidup sehari-hari. Jadi meski tidak langsung terlihat, perannya sangat vital. Raka mengangguk, mulai memahami. Ia sadar, bank sentral adalah jantung ekonomi yang tak terlihat tapi selalu berdetak. Pak Surya melanjutkan kisahnya dengan semangat. Pada masa Orde Lama, Bank Indonesia menghadapi ujian berat. Inflasi tinggi melanda karena pembiayaan pembangunan yang ambisius. Tapi meski sulit, Bank Indonesia tetap menjadi benteng terakhir. Lalu pada masa Orde Baru, peran Bank Indonesia semakin menguat, khususnya dalam mengawasi perbankan dan menjaga stabilitas moneter. Dari sanalah perjalanan panjang menuju modernisasi sistem keuangan dimulai. Raka menatap sebuah pameran foto tentang pembangunan gedung baru Bank Indonesia di Tamrin, Jakarta. Gedung itu tampak megah dengan arsitektur modern, berbeda jauh dari gedung tua The Javaste Bank di Kota Tua. Ia merasakan kontras yang tajam, dari kolonialisme ke kedaulatan, dari penjajahan ke kebebasan. Raka, kata Pak Surya lirih, perlu kau ingat, lahirnya Bank Indonesia bukan hanya tentang lembaga baru. Ia adalah simbol kemenangan bangsa dalam menguasai nasib ekonominya sendiri. Dengan BI, kita tidak lagi bergantung pada keputusan kolonial. Kita menentukan sendiri arah moneter kita. Raka menunduk, dadanya bergetar. Ia membayangkan rakyat kecil yang mungkin tidak pernah tahu apa itu bank sentral, tapi merasakan dampaknya setiap hari. Setiap harga beras yang stabil, setiap uang yang bisa ditukar di pasar, semua itu ada karena kebijakan yang lahir dari Bank Indonesia. Mereka kemudian sampai di sebuah panel terakhir bertuliskan, Bank Indonesia, penjaga rupiah, penjaga kedaulatan bangsa. Pak Surya menutup narasinya dengan suara penuh wibawa. Nah, Bank Indonesia adalah warisan terbesar dari perjuangan kita di bidang ekonomi. Ia lahir dari krisis, tumbuh di tengah gejolak, dan hingga kini tetap berdiri sebagai penjaga rupiah. Memahaminya berarti memahami bagaimana bangsa ini bertahan dan melangkah ke depan. Raka menatap lambang Bank Indonesia yang terpajang besar di dinding. Lingkaran dengan huruf B dan I yang sederhana, namun syarat makna. Dalam hatinya, ia merasa bangga sekaligus terharu. Ia tahu, kisah ini akan menjadi inti dari tulisannya. Keluar dari ruangan itu, langkah Raka terasa ringan namun mantap. Ia sadar, perjalanannya di museum ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah perjalanan menemukan jati diri bangsa melalui sejarah uang dan bank sentralnya. Transformasi gedung menjadi museum. Malam semakin larut, namun semangat Raka tak kunjung padam. Setiap langkahnya bersama Pak Surya terasa seperti menembus lapisan-lapisan waktu, dari masa kolonial hingga berdirinya Bank Indonesia. Kini, mereka memasuki sebuah lorong panjang yang menuju ke bagian pameran terakhir. Di atas pintu kayu tua yang dipoles rapi, terpampang tulisan, dari gedung bank ke museum sejarah. Raka melangkah masuk, dan matanya langsung disambut oleh sebuah ruangan luas dengan pencahayaan hangat. Dindingnya dihiasi foto-foto berwarna dari tahun 1970-an hingga awal 2000-an, memperlihatkan wajah gedung ini dari masa ke masa.
Ada foto ketika gedung masih berfungsi sebagai kantor cabang Bank Indonesia, ada pula foto saat bangunannya mulai tampak tua dan ditinggalkan aktivitas perbankan, hingga akhirnya direnovasi besar-besaran untuk dijadikan museum. Pak Surya tersenyum kecil, seakan menyimpan kenangan pribadi. Nak, gedung ini menyaksikan begitu banyak sejarah. Setelah Bank Indonesia memindahkan kantor pusatnya ke Jalan Tamrin, gedung tua The Javaste Bank di kota tua ini perlahan mulai kehilangan fungsinya. Namun, pemerintah sadar, gedung ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjalanan ekonomi bangsa. Maka diputuskanlah untuk menjadikannya museum. Raka menatap kagum ke sekeliling. Jadi, alih fungsi ini bukan hanya untuk pariwisata, tapi untuk menjaga ingatan sejarah. Tepat sekali, jawab Pak Surya sambil menepuk bahu Raka. Bayangkan, Nak, kalau gedung ini dibiarkan rusak, lenyaplah jejak penting yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Dengan menjadikannya museum, kita bukan hanya melestarikan arsitektur kolonialnya, tapi juga mewariskan cerita besar tentang uang, ekonomi, dan perjuangan bangsa. Mereka kemudian berdiri di depan sebuah panel besar yang menampilkan proses restorasi. Foto-foto memperlihatkan gedung tua ini saat dindingnya retak, plafon runtuh, hingga cat yang mengelupas. Lalu, perlahan-lahan, para pekerja mulai memperbaikinya, mengecat ulang dinding putihnya, memoles lantai marmer, dan memasang kembali kubah kaca yang dulu pernah kusam. Restorasi ini dimulai pada akhir 1990-an, jelas Pak Surya. Prosesnya memakan waktu bertahun-tahun karena harus menjaga keaslian bangunan sesuai gaya aslinya. Tidak boleh sembarangan. Tiang-tiang tinggi, jendela besar, bahkan ukiran di pintu, semuanya dipertahankan. Tapi di dalamnya, kita tambahkan teknologi modern agar nyaman sebagai museum. Raka membayangkan suasana kala itu, gedung tua penuh debu, lalu para arsitek dan pekerja bangunan bekerja siang malam, memulihkan wajah sejarah agar bisa kembali hidup. Ia merasa kagum pada dedikasi itu, karena berkatnya, kini ia bisa menikmati perjalanan sejarah yang begitu nyata. Pak Surya mengajaknya melangkah lebih dalam. Di sebuah layar proyektor, ditayangkan dokumentasi peresmian Museum Bank Indonesia pada tahun 2009. Tampak pejabat tinggi negara hadir, memotong pita, dan membuka pintu gedung megah ini untuk publik. Sorak-sorai hadirin terdengar, diiringi tepuk tangan meriah. 2009 adalah tonggak penting, ujar Pak Surya bangga. Hari itu, gedung tua ini resmi berubah wajah. Dari tempat yang dulu menyimpan emas dan gulden kolonial, kini menjadi ruang terbuka bagi rakyat untuk belajar sejarah ekonomi dan perbankan Indonesia. Raka tersenyum. Seperti metamorfosis ya, Pak? Dari simbol kolonialisme, lalu menjadi simbol edukasi dan kebanggaan bangsa. Pak Surya mengangguk mantap. Benar sekali. Gedung ini seperti manusia yang sudah tua tapi penuh pengalaman. Kini, ia bercerita kepada generasi muda tentang masa lalunya. Supaya kita tidak lupa. Mereka berhenti di sebuah aula besar yang dulu merupakan ruang transaksi utama The Javaste Bank. Kini ruangan itu dipenuhi kursi bagi pengunjung, layar interaktif, dan panel-panel informasi. Namun jejak masa lalunya masih terasa jelas. Langit-langit tinggi, kubah kaca yang indah, serta lantai marmer asli yang dipertahankan. Bayangkan, Raka, kata Pak Surya lirih, dulu di ruangan ini para pejabat Belanda memutuskan arah ekonomi Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, pegawai Bank Indonesia bekerja di sini. Dan sekarang, anak-anak sekolah bisa duduk di sini mendengarkan sejarah bangsa. Semua generasi bertemu di satu ruangan, meski dalam zaman yang berbeda. Raka tertegun. Ia merasa seperti berdiri di antara bayangan masa lalu dan masa kini, menyaksikan bagaimana waktu berjalan namun tempat ini tetap tegak. Pak Surya melanjutkan, itulah inti dari transformasi ini, Nak. Museum bukan hanya tempat menyimpan benda tua. Ia adalah jembatan, penghubung antara generasi. Supaya anak cucu kita tahu bahwa perjalanan bangsa ini penuh liku, dan semua itu terekam dalam dinding-dinding ini. Raka mencatat dengan cepat, tetapi dalam hatinya ia juga menyimpan rasa haru. Ia sadar, tanpa museum ini, ia mungkin hanya membaca sejarah di buku tanpa merasakan denyut emosinya. Mereka lalu berdiri di depan panel terakhir, bertuliskan kalimat yang menggetarkan hati. Museum Bank Indonesia,
menjaga memori, membangun inspirasi. Pak Surya menoleh pada Raka, suaranya penuh ketenangan. Nak, gedung ini sekarang bukan lagi milik Belanda, bukan lagi hanya milik Bank Indonesia. Gedung ini milik rakyat. Setiap pengunjung yang datang membawa pulang sepotong kisah, lalu menyusunnya kembali menjadi kebanggaan kolektif. Itulah arti transformasi sesungguhnya. Raka menghela napas panjang. Ia merasa beruntung berada di sini, belajar langsung dari ruang yang menyimpan napas sejarah. Baginya, gedung ini bukan hanya museum, tapi juga guru yang sabar bercerita. Malam itu, ketika mereka keluar dari aula, cahaya lampu taman menerangi fasad putih gedung dengan anggun. Raka menatapnya lama sekali, seakan-akan ia ingin merekam setiap detailnya di hati. Ia tahu, esok ia mungkin akan kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswa, tapi pengalaman di museum ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Ruang pamer dan kisah koleksi museum. Raka dan Pak Surya kini memasuki bagian museum yang paling ramai dikunjungi orang, ruang pamer koleksi. Berbeda dengan ruangan sebelumnya yang terasa formal dan penuh sejarah serius, ruang ini lebih interaktif, dipenuhi cahaya warna-warni, layar sentuh, dan benda-benda berharga yang ditata dengan indah di balik kaca. Begitu masuk, mata Raka langsung terpaku pada dinding besar yang dipenuhi dengan deretan uang kertas dari berbagai era. Dari lembaran VOC yang rapuh, gulden Hindia Belanda, uang Jepang yang tipis, ori, hingga rupiah modern dengan desain warna-warni. Semua tersusun rapi, seperti album besar perjalanan bangsa. Wow, Raka menghela napas panjang. Saya seperti melihat timeline hidup bangsa ini hanya dengan menatap uang-uang ini. Pak Surya tersenyum puas. Itulah tujuan ruang ini, Nak. Supaya orang sadar bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tapi juga catatan sejarah. Lihatlah, setiap desain, setiap gambar pahlawan, setiap simbol yang tercetak di lembaran uang, semua punya cerita. Raka mendekat pada salah satu lembaran uang ori. Tulisan, Republik Indonesia, terlihat jelas meski warnanya agak pudar. Ia membayangkan tangan rakyat yang dulu memegangnya dengan bangga. Pak, kata Raka sambil menunjuk, bagi saya ori ini mungkin koleksi yang paling menyentuh. Bayangkan, di tengah perang kemerdekaan, bangsa ini masih sempat menerbitkan uang sendiri. Betul sekali, jawab Pak Surya. Dan itu bukan hanya masalah ekonomi. Itu adalah pernyataan keras, kami berdaulat. Makanya, ori dianggap sebagai simbol lahirnya identitas bangsa dalam bentuk mata uang. Mereka melangkah ke bagian lain yang memamerkan koin-koin kuno Nusantara. Ada koin kepeng dari Tiongkok, koin emas kerajaan-kerajaan Jawa, hingga koin perak VOC dengan ukiran lambang perusahaan dagang itu. Setiap koin ini adalah bukti bahwa Nusantara sejak dulu adalah pusat perdagangan dunia. Jelas Pak Surya. Bayangkan, dari koin kepeng Tiongkok hingga riel Spanyol, semua pernah beredar di pasar-pasar kita. Itu menunjukkan betapa terbuka dan terhubungnya bangsa ini dengan dunia luar. Raka meraih brosur yang disediakan, lalu mencatat, koin sebagai bukti globalisasi awal. Namun koleksi museum tidak hanya tentang uang. Mereka berjalan ke sebuah ruangan gelap yang menampilkan simulasi brankas emas. Lampu sorot jatuh pada pintu besi besar dengan kombinasi kunci berlapis. Saat pintu simulasi itu terbuka, tampak tumpukan emas berkilau di dalamnya. Wah, Raka terkagum, ini benar-benar seperti melihat harta karun. Pak Surya tertawa kecil. Memang, Nak. Dulu emas seperti ini disimpan di brankas de Javaste Bank. Ia bukan hanya harta benda, tapi juga simbol kekuasaan. Dengan emas, Belanda bisa menjamin nilai gulden dan mengendalikan perdagangan. Sekarang, kita menampilkannya di sini sebagai pelajaran bahwa uang selalu punya dasar yang nyata. Suasana ruangan itu membuat Raka merinding. Ia membayangkan emas yang sama dulu pernah menjadi tumpuan kekuasaan kolonial, dan kini emas itu hanya menjadi benda pamer untuk memberi pelajaran sejarah. Mereka lalu memasuki ruangan dengan layar interaktif yang menampilkan sejarah perbankan modern Indonesia. Ada video animasi tentang peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan rupiah, hingga mengawasi sistem keuangan. Anak-anak tampak antusias mencoba layar sentuh, memainkan simulasi, mengatur kurs, atau mengendalikan inflasi, seperti seorang gubernur bank sentral.
Bagus sekali, Pak, kata Raka. Saya suka bagaimana museum ini tidak hanya menampilkan benda tua, tapi juga mengajarkan ilmu ekonomi dengan cara menyenangkan. Itu memang tujuannya, jawab Pak Surya bangga. Supaya generasi muda tidak hanya melihat sejarah sebagai sesuatu yang kuno, tapi juga relevan dengan kehidupan mereka sekarang. Di ruangan berikutnya, koleksi menjadi lebih personal. Ada foto-foto pegawai The Javaste Bank tempo dulu, lengkap dengan pakaian formal dan suasana kantor. Ada pula mesin ketik tua, buku besar akuntansi, serta kalkulator mekanis yang digunakan sebelum komputer ditemukan. Raka mendekat pada sebuah buku besar dengan tulisan tangan rapi. Angka-angka gulden tercatat dengan teliti, menunjukkan transaksi dari lebih seabad yang lalu. Luar biasa, gumamnya. Seperti menyentuh kehidupan orang-orang masa lalu. Pak Surya mengangguk. Benda-benda ini adalah saksi bisu. Mereka bukan hanya alat kerja, tapi juga bagian dari kehidupan orang-orang yang dulu bekerja di sini. Museum ini ingin menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya tentang raja atau perang, tapi juga tentang manusia biasa yang mencatat angka setiap hari. Di akhir ruang pamer, ada sebuah instalasi seni modern, bola dunia besar dengan peta perdagangan yang bercahaya. Garis-garis cahaya menghubungkan Batavia dengan Amsterdam, London, Tokyo, hingga New York. Instalasi ini melambangkan bahwa Indonesia selalu menjadi bagian dari ekonomi dunia. Jelas Pak Surya. Dulu, Batavia adalah titik penting perdagangan rempah. Kini, Jakarta adalah pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Perjalanan itu panjang, tapi jejaknya bisa dilihat di sini. Raka menatap bola dunia itu lama sekali. Ia merasakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Bangsa ini sejak dulu menjadi bagian penting dari dunia, dan kini tugas generasi mudalah untuk menjaga dan melanjutkan peran itu. Pak Surya lalu menutup penjelasannya dengan suara lembut namun tegas. Nak, koleksi museum ini hanyalah benda. Tapi yang membuatnya hidup adalah cerita yang kita pahami darinya. Setiap uang kertas, setiap koin, setiap dokumen adalah cermin dari perjuangan dan perubahan bangsa. Jangan pernah memandangnya hanya sebagai benda mati. Raka mengangguk pelan. Ia tahu, pelajaran paling berharga dari museum ini bukan hanya melihat koleksi, tapi memahami makna di baliknya. Baginya, setiap langkah di ruang pamer adalah perjalanan batin, dari masa kolonial hingga masa kini, dari emas hingga rupiah, dari penderitaan hingga kebanggaan. Ketika mereka keluar dari ruang pamer, malam Jakarta sudah semakin larut. Namun lampu-lampu kota berkilauan indah, seakan menyambut kisah panjang yang baru saja ia dengar. Raka merasa dadanya penuh, bukan hanya dengan catatan skripsi, tapi juga dengan rasa cinta pada bangsanya. Warisan sejarah dan edukasi generasi bangsa. Udara malam Jakarta kian pekat, namun di dalam Museum Bank Indonesia suasana justru terasa hangat. Lampu-lampu kuning temaram menyinari dinding putih bangunan tua itu, seolah memeluk setiap kisah yang baru saja terungkap di dalamnya. Raka berdiri sejenak di halaman museum, menarik napas panjang. Ia merasa tubuhnya lelah, namun pikirannya justru semakin hidup. Pak Surya yang berdiri di sampingnya ikut memandang gedung megah itu. Wajahnya teduh, penuh rasa sayang pada bangunan yang sudah ia dampingi bertahun-tahun. Nak, katanya pelan, kau sudah melihat perjalanan panjang gedung ini, dari The Javaste Bank, masa kolonial, pendudukan Jepang, nasionalisasi, hingga akhirnya menjadi museum. Tapi ingat, semua itu bukan berhenti di sini. Gedung ini terus hidup karena ia menjadi ruang belajar bagi generasi yang datang. Raka mengangguk. Ia merasakan benar maksud kata-kata itu. Museum ini bukan hanya tempat memajang benda, melainkan tempat membangun kesadaran sejarah. Mereka kemudian duduk di sebuah bangku kayu di halaman dalam museum, di bawah pohon besar yang rindang. Dari situ, mereka bisa melihat fasad depan gedung dengan tiang-tiang tinggi khas arsitektur neoklasik. Lampu sorot memantulkan bayangan indah, menambah kesan megah namun juga menenangkan. Pak, ujar Raka sambil menatap fasad itu, saya jadi berpikir, kalau generasi muda tidak datang ke museum ini, mereka mungkin hanya mengenal rupiah sebagai uang belaka, tanpa tahu perjuangan panjang di baliknya. Betapa sayangnya. Pak Surya tersenyum. Itulah tantangan kita, Nak. Museum bukan hanya tempat menyimpan masa lalu.
Ia harus menjadi tempat yang hidup, tempat yang memberi inspirasi. Maka dari itu, pameran interaktif, koleksi uang, hingga simulasi inflasi, semua itu dirancang agar generasi muda bisa merasa dekat dengan sejarah. Raka mengingat kembali anak-anak sekolah yang ia lihat tadi siang, tertawa riang mencoba layar interaktif. Ia tersenyum kecil. Mungkin bagi mereka itu hanya permainan, tapi sebenarnya mereka sedang belajar tentang ekonomi bangsanya. Benar, jawab Pak Surya. Dan itu penting. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dirinya sendiri, termasuk perjalanan ekonominya. Tanpa itu, kita bisa saja mengulangi kesalahan masa lalu. Raka terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Pak, saya merasa beruntung bisa datang ke sini. Skripsi saya mungkin hanya sebagian kecil dari cerita besar ini. Tapi setidaknya saya bisa menuliskannya agar lebih banyak orang sadar." Pak Surya menepuk bahu Raka dengan lembut. "Tulislah dengan hati, Nak. Bukan hanya dengan data dan teori. Karena sejarah bukan sekadar angka, melainkan cerita manusia, tentang kerja keras, penderitaan, dan kebanggaan." Malam itu, Raka diajak kembali masuk ke dalam museum, menuju ruang terakhir yang disebut ruang edukasi. Di sana, pengunjung bisa duduk membaca buku, menonton dokumenter, atau mendengarkan rekaman sejarah. Beberapa mahasiswa tampak serius berdiskusi, sementara sekelompok pelajar SMP sibuk mencatat penjelasan guru mereka. "Lihatlah, Nak," kata Pak Surya sambil menunjuk ruangan itu. "Museum ini adalah ruang dialog lintas generasi. Anak-anak, mahasiswa, orang tua, semua datang dengan latar berbeda, tapi pulang dengan pengetahuan yang sama, bahwa bangsa ini punya perjalanan panjang yang patut dihargai." Raka menatap suasana itu dengan mata berbinar. Ia merasa seolah melihat bayangan dirinya sendiri di wajah anak-anak muda itu, penuh rasa ingin tahu, haus akan cerita, dan berusaha menemukan jati diri melalui sejarah. Pak Surya lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Dari sana, terlihat hiruk-pikuk kota tua dengan lalu lintas yang padat. "Nak, dunia di luar sana terus berubah. Ekonomi global berputar cepat, teknologi berkembang, tantangan baru muncul setiap hari. Tapi museum ini berdiri kokoh, sebagai pengingat bahwa untuk menghadapi masa depan, kita harus memahami masa lalu." Kata-kata itu menancap dalam hati Raka. Ia tahu, skripsinya nanti bukan hanya untuk nilai akademik. Lebih dari itu, tulisannya adalah bentuk tanggung jawab untuk menyampaikan warisan sejarah ini kepada generasi berikutnya. Ia menatap kembali lambang Bank Indonesia yang terpajang di salah satu dinding ruangan. Sebuah lingkaran sederhana dengan huruf B dan I. Tapi kini, lambang itu punya makna yang jauh lebih dalam baginya. Ia tidak lagi melihatnya sekadar sebagai logo lembaga, melainkan simbol perjalanan panjang bangsa, dari kolonialisme ke kemerdekaan, dari krisis ke stabilitas, dari keterpurukan ke kebangkitan. Raka berdiri tegak, menatap Pak Surya dengan mata berkilat. "Pak, saya berjanji. Saya akan menulis kisah ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan hati. Supaya orang yang membaca bisa merasakan apa yang saya rasakan hari ini." Pak Surya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itu sudah cukup, Nak. Karena tugas kita bukan hanya mendengar sejarah, tapi juga mewariskannya. Dan malam ini, kau sudah menjadi bagian dari warisan itu." Langkah mereka perlahan keluar dari museum. Pintu besar kayu ditutup dengan hati-hati oleh petugas, menandakan jam kunjung telah berakhir. Namun bagi Raka, perjalanan baru saja dimulai. Ia berjalan menyusuri halaman kota tua yang tenang. Di belakangnya, gedung Museum Bank Indonesia berdiri gagah, seperti seorang penjaga tua yang setia menjaga ingatan bangsa. Raka menoleh sekali lagi, memberi hormat dalam hati. Ia tahu, di balik dinding megah itu tersimpan cerita yang akan ia bawa pulang, bukan hanya untuk skripsi, tapi juga untuk hidupnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan dan gemerlap Jakarta, Raka merasa lebih dewasa. Ia sadar bahwa setiap generasi punya tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah, dan malam itu, ia menemukan panggilannya sendiri, menjadi penjaga cerita melalui tulisan. Malam telah larut di kota tua. Gedung putih Museum Bank Indonesia berdiri megah, menyimpan 1000 kisah dalam dindingnya. Dari masa kolonial hingga kemerdekaan,
Dari gulden hingga rupiah, dari krisis hingga kebangkitan, semua jejak itu abadi di sini. Bagi Raka, kunjungan ini bukan sekadar penelitian untuk skripsi. Ia pulang dengan hati yang penuh, membawa kesadaran bahwa uang bukan hanya angka, melainkan cermin perjuangan sebuah bangsa. Di sampingnya, Pak Surya tersenyum lega karena tahu bahwa tongkat estafet cerita kini sudah berpindah ke tangan generasi muda. Museum ini tidak hanya menyimpan benda-benda lama, melainkan menyalakan api pengetahuan dan kebanggaan. Ia adalah ruang di mana masa lalu berbicara kepada masa kini, demi membimbing langkah menuju masa depan.